الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam metik di talang betutu, yang tak jawab salam kurasa tandanya lagi buntu. Kami ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau didoa kebuntu itu sudah Bapak Ibu ya. Ampun ya Ustaz, lebih baik jawab salam baik daripada didoa kebuntu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah lahul ardu was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiril mamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alihi. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina nata'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hadza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiqa sakhatillah tiqa mardatillah wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah salamun 'alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah mun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wa madaya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah ala ni'amillah
Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dengan senantiasa mengucapkan selalu alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama istiqomah juga membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa yang kami hormati, yang kami ta'zimi segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah di dalam memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau-beliau semua, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa memakmurkan daripada masjid yang kita cintai ini. Dan juga kepada seluruh Bapak Ibu jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita yang hadir saat ini tidaklah kita duduk, tidaklah kita melakukan sesuatu atau perbuatan amalan yang soleh yang baik, melainkan mudah-mudahan tercatat pahala di sisi Allah, dan mudah-mudahan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita saat ini masih berada di bulan Sya'ban, yang mana insyaallah ya, kita masih akan membahas daripada keutamaan, fadilah atau keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Dikarenakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita manusia tidak akan luput daripada salah dan lupa. Nah, ya, kalau lupa berarti sering-sering diulangi. Ya. Bukan lupanya itu diulangi, tetapi bukan lupanya, ya, bukan lupanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban ini ya salah satu bulan yang kita ketahui, yang mungkin kemarin sempat kita bahas ya, ataupun belum, tetapi alhamdulillah ada beberapa poin yang mungkin entah di malam nisfu Sya'ban kemarin atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ataupun daripada guru-guru kita, asatidz, ustaz-ustaz kita yang sudah menyampaikan ya di pekan-pekan sebelumnya, di pekan-pekan yang lalu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban wa huwa syahrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini Bapak Ibu, kata Rasul, ya kata para ulama, bulan yang an-nasu nasiyah, an-nasul ghaflah ala syahri hadza. Bulan ini itu bulan yang dilalaikan oleh orang-orang atau oleh para manusia. Kenapa dilupakan Bapak Ibu, dilalaikan? Dikarenakan di bulan ini ya seperti halnya orang berdagang ya. Karena mereka sudah mengetahui bulan Sya'ban, berarti setelah bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Ya, kalau lah nak masuk Ramadan Bapak Ibu, mungkin ada wong yang tipenya nah istirahat dulu ya. Maka dia diporsir, maaf Bapak Ibu ya, mungkin lebih ditingkatkan lagi, ekstrim lagi ya, kegiatan perdagangannya atau mencari uangnya di bulan Sya'ban, sehingga hal tersebut wajar ya, menjadikan bulan tersebut orang-orang itu menjadi lalai dari Allah ya, menjadi lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sempat kami sampaikan atau kemarin sempat ada yang menyampaikan ya, hal seperti halnya sholat ya. Sebelum subuh sudah siap-siap ya, bergegas untuk menuju ke tempat berdagang ya, tempat kerja ya, sudah rapi, sudah ini ya. Ketika sudah kumandang azan subuh tidak sempat lagi. Kenapa? Sudah di jalan masuk zuhur Bapak Ibu, sama sampai seperti itu ya. Isya sama, akhirnya lewat semua. Kenapa? Berbagai macam pekerjaan atau alasan yang mungkin bisa kita katakan ya, membuat orang tersebut tidak sempat untuk melakukan atau memanfaatkan keutamaan, momentum, keistimewaan di bulan Sya'ban khususnya ya. Jadi bulan ini Bapak Ibu banyak ya orang-orang yang melupakannya, melalaikannya. Bahkan di zaman sebelum kita, mungkin di zaman Rasul SAW atau umat-umat terdahulu, masuk di bulan Sya'ban ini orang-orang ya sibuk
ya tidak mempedulikan daripada oh ini ada malam nisfu Sya'ban, oh ini bulan yang mulia, oh ini bulan yang kita harus menanam, harus lebih betul lebih kuat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salah satunya pun kita ketahui ya di antaranya berpuasa semisal. Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu tidak didapati kata para sahabat ya dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ya beliau mengatakan tidak didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apakah dikarenakan ini nama atau bulannya Rasulullah wahai Ustaz? Ya. Tetapi kenapa? Dikarenakan beliau yang pertama memuliakan. Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu ya untuk bersiap-siap ya bahwa ketika di bulan Ramadan ya beliau berharap sudah tidak terkejut lagi, sudah terbiasa ya dengan satu bulan di sebelum bulan Ramadan ya dengan niat seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya sungguh beruntung kita masih dapat berjumpa dengan bulan Sya'ban ya dikarenakan bulan ini ya tidak ada larangan untuk kita seperti bulan Rajab kemarin ya Ashhurul Hurum tidak boleh berperang, tidak berperang. Ayo Ustaz ngajak berperang bukan ya. Maknanya di bulan Rajab kemarin kita bulan yang mulia yang harus menjaga daripada hal-hal yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu betul ya halal berperang semisal. Tetapi di bulan Sya'ban Bapak Ibu, bulan yang kita seperti bulan-bulan sebelumnya, tetapi di bulan ini lebih luar biasa lagi keutamaannya. Bahkan kita ketahui mungkin beberapa hari yang lalu kita mendapati atau merayakan daripada salah satu malam yang sangat agung, yaitu malam nisfu Sya'ban. Seluruh umat Islam di dunia Bapak Ibu, ya, di antaranya membaca Yasin, membaca Quran, mengadakan ruahan, ya. Dengan niat apa? Dengan niat meminta kepada Allah Bapak Ibu. Bahkan Ahlut Tarim Hadramaut ketika masuk bulan Sya'ban Bapak Ibu, pasar itu sudah sedikit di Yaman. Ya, apalagi Ramadan sudah tidak ada lagi, ada yang mengatakan tidak ada lagi. Ya sudah sedikit. Kenapa? Sudah sibuk untuk beribadah kepada Allah. Ya. Mereka mencari uangnya 2-3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ketika masuk di bulan Rajab, Sya'ban, bahkan Ramadan, sudah tidak ada lagi mencari uang, tidak ada lagi yang bekerja sana sini, tidak ada lagi. Ya. Mereka sudah mengumpulkan di 3 bulan sebelum datangnya Ramadan, sudah ditabung, sudah dikumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu ya konsep kehidupan yang harus sebenarnya kita amalkan karena ini adalah hidupnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berdagang, ya mencari uang tetapi ibadah tidak tinggal ya. Apalagi Rasulullah ya sama ya, manusia juga seperti kita ya, tetapi tidak seperti manusia biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya ini menjadi momentum buat kita di bulan Sya'ban ini khususnya sampai detik ini ya, momentum apa? Yakni bermuhasabah ya, mengevaluasi, mengintrospeksi Bapak Ibu. Dikarenakan sebaik-baiknya manusia apa? Yang senantiasa melihat catatan hariannya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Ya, dikatakan bahwasanya hisablah diri kalian. Ya. Berkacalah diri kalian, bercerminlah diri kalian terlebih dahulu sebelum menilai ya atau menyoroti orang lain ya. Karena kebiasaan manusia ini Bapak Ibu ya tadi cenderungnya ke orang lain ya, lebih hobi, lebih suka mengurusi urusan orang lain ya. Tapi giliran ini sedikit keluar ya, ditanya kemana Mang Ci? Ada gawe ya, ada gawe. Itulah tidak salah pula kita di Palembang ini plat kendaraannya BG banyak banyak gawe Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, oleh karena itu mari Bapak Ibu ya, jangan sampai kita apa yang dikatakan oleh para ulama, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi lebih cenderung daripada urusan kita sendiri ya, karena sebaik-baik manusia itu melihat daripada dirinya ya.
dia mungkin lebih baik, tetapi mungkin masih ada kesalahan, kekurangan. Ya. Walaupun seandainya Bapak Ibu terlihat di depan mata kita ada kekurangan dari saudara kita, saudari kita, ya, diingatkan, ya, tetapi tidak menjatuhkan. Nah ini yang parah ini, ya. Sampai akhirnya dibuat-buat, ya, disebarkan mungkin, ya. Dan itu tidak dianjurkan dalam ajaran agama Islam, ya. Aib atau keburukan orang itu ditutupi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menutupi aib atau keburukan seseorang, saudaranya, seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan tutupkan aibnya, ya, keburukannya di yaumil kiamat, di hari kiamat, Bapak Ibu. Ya, itulah kami mendapatkan waktu di pondok dulu ada buku kitab yang namanya Hafizul Lisan, ya, menjaga lisan, bahayanya lisan. Ya, lisan ini Bapak Ibu bahasa gitu tidak betulang, ya, tapi kemana-mana, ya, mudah untuk mengungkapkan sesuatu tanpa harus dicerna terlebih dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu yang merahmati Allah, salah satu penduduk ahli surga yang dirindukan oleh surga itu salah satunya adalah orang-orang yang menjaga lisan. Ya, itulah Bapak Ibu, kalau kita nak apa-apa kan dari lisan, tak baca isyarah yang lain, ya, kecuali dia bisu, ya. Nah, ketika kita nak niat sholat, niat wudu, maka diungkapkan melalui lisan, dari suara kita, ya, sampai terbentuk juga yang namanya suara hati. Nah, ya, isi hati kita, ya, akhirnya terungkap melalui suara lisan kita, ya. Maka Bapak Ibu, ya, lisan ini insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir saat ini menjadi pengingat, dan mudah-mudahan lisan kita senantiasa terjaga di dalam atau untuk hal-hal yang baik, ya. Karena insya Allah Bapak Ibu, ya, banyak kalau nak terkait hadis Rasulullah menyampaikan, ya, orang yang membuka aibnya, orang yang menggibah, orang yang ini berbuat buruk ini dan itu, ya, ada yang mengatakan dalam riwayat itu seperti memakan daging saudaranya, ya, memakan daging bangkai saudaranya. Ada yang mengatakan seperti berzina dengan ibunya, bukan kandungnya sendiri di depan Ka'bah. Ya, serem sekali Bapak Ibu, luar biasa ancaman bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Ya. Karena tadi Bapak Ibu dalam makalah yang lain pun dikatakan lisan itu ibaratkan seperti pedang. Sekali dia mengibas sudah hancur. Tetapi dilihat, kalau itu hal yang baik, maka insya Allah memberikan dampak yang baik. Tetapi kalau itu buruk, bukan hanya orang yang ia rugikan, tetapi dirinya sendiri, diri dia juga, ya, akan mendapatkan kerugian. Ya. Dan orang yang suka tidak menjaga lisannya Bapak Ibu, itu orang tersebut tidak akan adem hidupnya, tidak akan adem. Ya. Lebih banyak dia berucap atau berkata-kata yang tidak amal soleh, tidak baik, ya, dibanding dia berbuat atau beramal soleh dari ucapannya, ya, untuk sholawat, enggak, ya. Kenapa? Karena lebih hobi lisannya untuk berbuat maksiat, ya, berbuat keburukan, ya, dibanding dia berbuat amal soleh dengan ucapan baca sholawat. Rasulullah itu la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, Rasulullah sampai dalam hadis yang lain saking banyaknya berkaitan lisan ini, kata Rasul, yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap atau bertutur kata yang baik, atau lebih baik diam. Ya, karena diam itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang berucap tetapi sampai menyakiti, sampai berucap dengan tutur kata yang tidak baik, yang kasar, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, melalui momentum bulan Sya'ban ini, ya, kembali lagi, ya, kita mengevaluasi, ya, dari lisan kita salah satunya, ya, lebih banyak cenderung kemana, ya, berbuat baiknya, taatnya, atau maksiatnya, naudzubillah min zalik. Menjadi pengingat buat kita sama-sama.
bareng-bareng. Karena ditakutkan Bapak Ibu, barangkali amal ibadah kita masih banyak bolong-bolongnya. Nak ngelakukan ini Ustaz, berat nian Ustaz. Zikir tuh caknya di masjid baik Ustaz. Kalau sholawat tuh di masjid baik, di luar sudah. Teko perbuatan dari anggota tubuh yang lain Ustaz. Nah, mungkin barangkali tadi Bapak Ibu masih ada kemaksiatan dari diri kita, na'udzubillah, ataupun kelalaian dari diri kita yang menghalangi diri kita untuk berbuat baik. Ya. Karena Bapak Ibu kami pernah ingat diajarkan oleh para sesepuh itu, jangan jadikan diri kita itu seperti huruf to atau zo. Nah, Bapak Ibu sekedar ilustrasi atau renungan buat kita. Kenapa? Karena kalau to diubah, ya, ditambah titik menjadi zo. Ya, bukan berarti to sama zo ini jahat, bukan. Sekedar gambaran buat kita. Apa kalau to bisa kita ilustrasikan seperti to itu toma, seragam. Diubah bisa jadi zo. Apa zo? Zolim. Tetapi jadikanlah dirimu seperti huruf ba. Ya, apa ba? Birrun, berbakti. Atau seandainya mau diganti ditambah titik lagi di bawahnya menjadi iya. Ya. Diubah ke atas titik satu lagi menjadi nah. Ditambah lagi titiknya dua menjadi ta. Ditambah lagi menjadi tiga titiknya menjadi sa. Indah Bapak Ibu, maknanya dia bisa memposisikan segala sesuatu. Ya, di masjid ya hendaknya dia sukunun, tenang, khusyuk dalam ibadah. Di luar sama. Mungkin saat itu orang-orang para tetangga berkecimpung, berkumpul, tetapi dilihat duduknya, berkumpulnya dikarenakan Allah, dikarenakan kebaikan. Baru nyampe, ya baru turun dari motor. Nah, bukan di sini dah, insyaallah di luar sana Bapak Ibu ya. Baru turun dari motor. Belum anak tadi turun, ya laju jingok ibu ai itu ngumpul, ya langsung ikut nimbrung. Ya, ikut nimbrung. Apa gosip apa Ibu? Oh, ini tadi. Apa judul materi kita hari ini? Teko suaminya pula semisal, nah Bapak Ibu laju, ya laju, ya. Nah itu Bapak Ibu ya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita semua ini lupa, lalai, salah, tetapi Allah ingatkan diri kita. Apa kata Allah? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Engkau kuberikan akal kata Allah. Engkau kuberikan pikiran. Kalau seandainya jatuh ke lubang satu kali Bapak Ibu, taruhlah ya sudah manusiawi, wajar, ya tidak kelihatan atau ini. Tetapi untuk nyampak kedua kalinya, apalagi ketiga kalinya, apalagi terus, ya enggak. Ya. Nah, itu jangan sampai Allah ingatkan kita ada akal. Ya. Tundukkan akalmu, tundukkan hawa nafsumu, ya bukan mereka yang menyetirmu, tetapi engkau yang menyetirnya, ya, yang menggerakkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi tadi ya waktu yang dilalaikan, ya, dan ini bulan muhasabah untuk kita, dan tadi juga kita sedikit singgung bulan ini lebih banyak Rasulullah melakukan amal soleh. Ya, karena apa? Nak menyambut bulan Ramadan, puasanya, sholat di masjidnya, berjamaahnya, dan salah satunya lagi Bapak Ibu di bulan ini dianjurkan memperbanyak bersedekah. Kenapa? Karena barangkali Bapak Ibu musibah yang akan terjadi, semisal maut, kematian, semisal bala dan yang lain-lainnya akan diangkat oleh Allah sebagaimana amalan-amalan hamba-hambanya Allah. Kan bulan Sya'ban ini seluruh amalan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat itu dihadapkan kepada Allah. Ya. Oh si fulan, ya, si bapak A, si ibu A, ya, sekeluarga angkat ini, ya enggak, diangkat amalnya, ya, bukan uangnya, ya enggak, meninggal kalau diangkat uangnya, enggak, ya, diangkat amalnya, dihadapkan kepada Allah. Ya Allah, si fulan lulus. Nah, itu Bapak Ibu kita berharap. Kenapa dia lulus? Malam nisfu Sya'ban kemarin ikut zikir sholawat di Masjid Izzatul Islam. Alhamdulillah. Ya, besoknya puasa pula. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, ya. Dia lulus bersedekah kemarin 10 nasi kotak di Masjid Izzatul Islam. Alhamdulillah.
semisal Bapak Ibu, insya Allah kami di sini rajin kalau bersedekah Bapak Ibu ya, karena jangan dikhawatirkan akan berkurang. Rasulullah sendiri mengatakan mana kosomalin min sodakotin bal yazdad tidak akan berkurang kata Rasulullah Bapak Ibu. Ini sudah pasti tidak akan berkurang dari harta yang engkau dermakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni maknanya bersedekah, melainkan semuanya itu akan bertambah. 3 kali Rasulullah menyampaikan Bapak Ibu ya. Bertambah itu ya tadi insyaallah Bapak Ibu, yang pertama keberkahan. Lebih lemak nambah berkah daripada nambah nominal Bapak Ibu. Berapa banyak uang di luar sana hartanya berlimpah, tidak belimit lagi ya kalau bahasa ini ya, tidak katik koma ini lagi. Tapi Bapak Ibu di dalam rumah tangga seperti ibarat neraka, tidak berseri lagi ya. Tapi di dalam rumah keluarganya seperti kuburan ya. Mungkin rumah tadi tidak diisi dengan ngajinya, bahkan uangnya ya, penghasilannya ya, dikarenakan penghasilan tersebut tidak ada keberkahan. Nah ini Bapak Ibu, tapi lebih baik sederhana, berkecukupan, tetapi ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita Bapak Ibu, jarang kita ngomong ya Allah ampuni, sayangi, sering, tetapi mencakup itu semua apa? Keberkah. Kalau berkah itu Bapak Ibu, ampunan sudah pasti, sayangnya Allah sudah pasti. Sering jadi, bahkan dalam TV itu pintu berkah, sinema pagi yang berkah, dan semuanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena uang tidak akan bahagia hidupnya kalau tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya kita bersama-sama Bapak Ibu yang mengharapkan ya hal-hal yang seperti ini. Rezeki kita ya Allah, Allahumma barik lana fi rizkina, berkahilah rezeki kami. Ya. Kenapa kalau diberkahi Bapak Ibu? Nambah iya, banyak atau dikitnya pasti nambah, dan juga kebaikan juga ya Allah, Allahumma zidna arzaqana, tambahkanlah rezekiku, nambah, tapi tidak tahu berkah apa tidak. Nah ini yang ditakutkan Bapak Ibu, banyak duitnya tapi tidak katik yang keluarnya untuk yang baik ya, keluar untuk bantu bangun ini bangun itu. Sampai ada cerita Bapak Ibu, kalau uang yang tukang galak, bukan tukang, maaf, maksudnya itu yang mungkin minta sumbangan untuk kegiatan masjid, misal Bapak Ibu ya, datang ke rumah itu, Assalamualaikum, kenapa Pak, diatori bantu kegiatan maulid di masjid, agaklah dulu, tagilah yang lain dulu ya. Yang lain dulu mendatang kegiatan orkesan, dangdutan, hoji berapa 200.000, 500.000. kegiatan maulid yang lain dulu ya, sanalah dulu rai kau terus aku terjingok ya dah, mak itu pulau Mang Cide ya dah, setiap kegiatan ketemu kau lagi. Nah mak ini yang model mak ini nak masuk surga Bapak Ibu, nah sudah ya dah ya, tangi jauh ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hal-hal kecil seperti ini Bapak Ibu, kita diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidup ini sebenarnya indah Bapak Ibu, asal kita bisa mentatanya. Apa dalilnya Bapak Ibu? Doa yang kita sering panjatkan dalam sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina. Kita yang sudah minta, bahkan ini dari pendahulu kita, nenek moyang kita, dan minta juga kebahagiaan di akhir dan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang berat ini sih kok Bapak Ibu mengamalkannya ya. Nak bahagia di dunia itu mak mana caranya? Apakah duit banyak baik? Tidak cukup, tidak bisa, tidak akan terukur. Apakah nak miskin baik? Ya tidak juga Bapak Ibu, kita masih butuh
makan, masih butuh minum, ya. Mana bergaya kiai belum bisa, nak muka sejadah bim salabim ada duit tak baca, belum makom kita, ya. Man muka ini dikit langsung ada, apa misalnya buka kodong ada langsung lauk pauk nasi tak bisa, belum makom gitu, ya. Ustaz itu hebatnya Ustaz, kiai itu. Aku minta berobat, pas ada anak buahnya, ada pesuruhnya nak beli, minta beli obat, muka sejadah ada duit. Oh, jadi kita tadi, ya. Pas giliran aku Ustaz lah ribuan rakaat sholat, muka sejadah katik duitnya, ya udah aja, bukan ini kita Bapak Ibu, ya. Ya Ustaz itu juga Bapak Ibu, ya. Dunianya memang tidak getol di sini. Contohnya apa? Uang ada yang berobat kan ngasih, ya dah. Ngasih duit, nah itu nama maksud aku, ngasih amplop, taruhnya bawah sejadah itulah, bukan Ustaz bin Salabim, ya. Jadi dia ketika nyuruh ada anaknya ininya buka sejadah, duit dari tujuan itulah. Man kita tadi kan duit tadi simpen gerobok, ya. Nah, itu, ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tadi konsep bahagia dunia ini, ya. Tinggal di kita. Oh nak bahagia di dunia, oh mak ini, ya. Oh sholatnya harus lebih ditekankan. Ikhtiar untuk apa namanya mungkin nak banyak duit ya begawainya juga harus semangat, ya. Model anyep ya maaf angan-angan apa namanya, ya itulah pokoknya, ya ndak akan bisa Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah sudah jam 6 Bapak Ibu, ya. Nah itu Bapak Ibu, ya, bulan Sya'ban ya masih bulan yang dilalaikan, tetapi insyaallah kita ndak akan melalaikan bulan tersebut. Dan juga yang terakhir Bapak Ibu, ya, masih banyak sebenarnya tetapi mungkin keterbatasan waktu, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, bulan ini juga bulan untuk kita dianjurkan berziarah kubur, ya. Bulan ziarah kubur. Kita lah tahu mungkin Bapak Ibu, alhamdulillah di Palembang ini ada ya kegiatan ziarah kubroh yang diadakan oleh para habaib, para ulama, ya, yang ada di Palembang, yang di daerah seberang Ulu, seberang Ilir, di Kuto, ya, di seberang Ulu juga. Insyaallah minggu depan Bapak Ibu diaturi mungkin yang ada waktu, ya, 3 hari berturut-turut, Jumat, Sabtu dan Ahad Minggu, ya, dari semenjak subuh. Jadi Bapak Ibu dianjurkan berziarah kubur. Kenapa? Ya, tadi itulah Bapak Ibu, bulan Sya'ban sedekah, puasa sampai ada ziarah kubur, karena untuk memuliakan daripada bulan selanjutnya, bulan Ramadan. Ngapa Ustaz harus ziarah kubur? Kalau ada orang tua kita meninggal, alangkah ndak ada hatinya Bapak Ibu, ya. Ndak ada nak ziarah, ya. Walaupun setahun sekali, kalau bisa ya jangan, ya. Tetapi intinya di bulan ini kita dianjurkan berziarah kubur. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, kita harus meningkatkan daripada hal-hal yang itu memotivasi diri kita, mengingatkan diri kita. Dengan kita nengok kuburan tadi ada rasa takut, ya Allah. Kuburan apa bahasanya berapa kali berapa, tidak seberapa Bapak Ibu, ya. Tapi ya mau tak mau meninggal wafat masuk dalam kubur, ya. Nak masuk apa? Tidak baca mobil Toyota, tidak masuk, ya. Rumah yang kita sudah bangun, tidak, ya. Mengingatkan diri kita bahwasanya kita ini akan mengalami hal yang sama, ya. Namanya kematian akan semuanya merasakan. Kullu nafsin za'iqatul idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan, apabila ajal telah datang maka tidak pacak ditunda-tunda. Fala yastakhirun. Israel datang. Ngapa nyambut nyawa gua agak dulu, nak tahajud dulu malam ini, ya. Selesaikan dulu urusan sama uang rumah. Ya, urusan sama uang rumah belum selesai, mungkin belum kelar, atau menyelesaikan apa tidak kati, tidak baca Bapak Ibu, ya. Agaklah dulu, baliklah dulu, ya dah. Tahun depan baik tidak baca, ya. Sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yastaqdimun. Cabutlah malaikat Israel, siap aku malam ini, tidak baca juga. Karena itu kehendak Allah. Ya sudah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma sih kok, ya, yang kita harus persiapkan apa? Amal yang soleh. Jadi ketika kita wafat Bapak Ibu akan dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Ya, nah, maka melalui dari ziarah kubur Bapak Ibu, mengingatkan diri kita, ya Allah. Apalagi maaf yang sudah tua-tua, bukan yang nyinggung tua-tua, maaf Bapak Ibu, enggak ya. Yang muda semua galau-galau, ya enggak, katik batasan. Yang tua bisa jadi yang muda dulu, ya enggak. Yang muda bisa jadi yang tua dulu. Masih nak tua tu lah Ustaz katanya, ya enggak ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ya. Enggak katik. Jadi ketika kita sudah datang, ya maka insya Allah kita sudah siap. Ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu berkah ibadah kita sampai saat ini, mudah-mudahan kita semua umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipanjangkan di dalam ketaatan kepada Allah, ya. Disehatkan, ya, zahir batin kita, kantong kita juga mudah-mudahan disehatkan Bapak Ibu, ya. Iya, ada yang bertanya, apa dia Ustaz kantong itu? Kelepeh gitu tuh, nah, ya dah. Ya, dompet gitu tuh, ya. Di doa gitu kan, mudah-mudahan Allah kabulkan, ya enggak. Lagi nak marah Ramadan, ya enggak, tambah semangat lagi ibadah gitu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di bulan Sya'ban ini, ya mungkin kita yang sudah ada keluarga meninggal, terkhusus kedua orang tua yang masih sehat, masih panjang umur, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang sudah wafat Bapak Ibu diziarahi, ya. Karena ini bulannya, ya, seluruh umat muslim yang para ulama itu paham di bulan Sya'ban ini mereka mengadakan, bahkan ya seperti halnya di Palembang ini ada namanya ziarah kubur, ya, ziarah kubur. Kenapa? Karena inilah waktunya, momentumnya Bapak Ibu. Ya, zurul kubura, kata Rasulullah, berziarah kubur itu tuzakkir kumur akhirah, kama qala Rasulullah, mengingatkan kita dengan Allah Bapak Ibu, ya. Wong yang tadi bedasi, bejas, bagus, gagah, ganteng, macam-macam lah, ya, ada galau di dia, ya, sempurna di dia. Tapi kalau sudah nyengok kuburan, sudah wafat, dah katik beda-beda Bapak Ibu. Berapa kali berapa kalau kuburan tuh, nah sama di situ juga dia, ya, dah katik dia nak ini, ya, tetap masuk kuburan. Nah, jadi mengingatkan kepada kita, ya. Dan juga di situ Bapak Ibu hikmahnya apa? Kita juga bisa bersilaturahmi lagi, ya. Walaupun sudah meninggal, kenapa? Aku bentuk silaturahminya, mendoakan, ya, mengingat masa baik daripada almarhumah. Apalagi orang tua kita, ya Allah Bu, ya. Apalagi sampai ada cerita tuh dua laki bini, ya Allah mah, ngapalah kau duluan, ya Allah mah, ya dak uji lakinya tadi, aku cinta nih sama kau, ya dak, balik ke rumah, ya dak, nyari mana untuk yang baru ini, gitu kan dia, nah, nikah lagi rupanya, ya. Nah itu Bapak Ibu, ya, yang ibu-ibunya juga. Jadi insya Allah kalau kita ada ziarah kubur, mudah-mudahan kita ada ikatan, ya, silaturahmi, ya, mendoakannya, dan insya Allah kita juga kelak akan diberikan hal yang sama oleh Allah. Kita punya anak, punya cucu, mudah-mudahan nanti akan diziarahi juga pada hal yang sama, ya, dan insya Allah kita juga Bapak Ibu pada intinya akan mendapatkan daripada cinta dan sayangnya Allah, dikarenakan amal soleh yang kita lakukan, insya Allah, amin ya rabbal alamin, ya. Masih banyak Bapak Ibu, tetapi mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah sedikit atau tidaknya, ya, hal-hal yang berkaitan daripada penyampaian yang sudah kami sampaikan terkait dengan keutamaan, keistimewaan di bulan Sya'ban, mudah-mudahan, ya, alhasil ini bisa memotivasi diri kita, bisa mengajak diri kita agar selalu semakin taat di dalam beribadah kepada Allah dan tidak kurang sedikit pun, ya, tidak lalai. Macam tadi kan hujan, ya, Rasulullah Bapak Ibu lebih luar biasa perjuangannya. Kita masih lemah hujan air, Rasulullah hujan batu, dibabeti batu Bapak Ibu, ya. Kita hujan air, ya maaf kata basah cuma, ya. Kalau Rasulullah hujan batu, ya sampai berdarah, ya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk menjadi orang-orang yang min ahlil khair, orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan insya Allah dengan itu kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mungkin sebelum kami akhiri Bapak Ibu, jika ingin ada yang bertanya, kami persilahkan.
Terakhir Bapak Ibu mengambil keberkahannya, mari kita tutup dengan salawatnya satu kali saja. Mudah-mudahan berkah salawat hidup kita bahagia dunia akhirat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. La tawassalna bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin billah ala Yasin billah ala Yasin habibillah. Mari Bapak Ibu kita akhiri majelis kita pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah, yang tidak baik, kami mohon maaf. Yang benar, yang sempurna hanyalah milik Allah, datangnya dari Allah. Kami akhiri akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.